Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya, dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi untuk video sebelumnya saya menjelaskan siapa sih sebenarnya Mikrotik itu. Kemudian di sana juga saya menjelaskan tentang produk-produk dan lisensinya juga seperti itu. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa produk dari Mikrotik dan saya juga ada sebagian produk-produknya. Yang pertama itu ini. Ini adalah RB750R2. Ini adalah Hexlite. Kalau misal kalian itu udah ataupun udah familiar dengan ini, mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Namun teman-teman itu banyak yang lupa. Ini bukan Mikrotik gitu loh. Ini adalah produknya Mikrotik dan namanya itu adalah router board dan pengenalnya itu adalah RB750R2 seperti itu. Namun teman-teman kalau ngambil simpel aja. Jadi ini aja udah dianggap Mikrotik seperti itu. Padahal sudah seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu Mikrotik seperti itu. Dan ini yang kedua. Ini adalah RB750G. Untuk sekarang mungkin kalau misal 450G ini udah jarang di pasaran ya. Jadi teman-teman biasanya pasti akan kenal ke 450GX 4 seperti itu. Nih. Kemudian ada lagi nih LHG5. LHG5 ini biasanya digunakan untuk PTP, point to point, dan ini biasanya di outdoor. Digunakan di outdoor. Nah, sekarang saya contohkan kalau misal kalian sudah punya perangkatnya ataupun kalian baru beli seperti itu. Ini tinggal langsung dicepkan aja, maksudnya dimasukkan ke power saja. Ini nanti akan hidup, kemudian akan berbunyi beep seperti ini. Nah, beep seperti ini itu menandakan berarti sudah standby ataupun baru on untuk beep pertama. Biasanya kalau misal udah beep kedua itu baru standby dan baru bisa digunakan seperti itu. Namun harus disesuaikan juga dengan tipenya. Tipe router board itu setiap router board itu beda-beda dan ada yang berbunyi, ada nada juga yang enggak. Tapi bukan berarti kalau misal nggak bunyi itu nggak bisa dipakai seperti itu. Soalnya memang sesuai dengan tipenya. Jadi gak semua Mikrotik ataupun produknya Mikrotik itu bunyi setiap dihidupkan seperti itu. Nah, dan aplikasi tambahan untuk yang digunakan untuk menyeting ataupun mengkonfigurasi suatu router board itu adalah Winbox. Winbox ini kalian bisa langsung di-download di mikrotik.com. Mikrotik.com. Kalian bisa langsung masuk ke bagian software, kemudian kalian masuk ke ini Winbox. Dan ini disesuaikan juga dengan Windows kalian ataupun sistem operasi kalian. Kalian menggunakan 64 bit atau 32 bit seperti itu. Setelah kalian download, nanti akan tampilannya itu seperti ini. Seperti ini. Kemudian kalau misal kalian sudah dihidupkan untuk Mikrotiknya, kalian sambungkan saja langsung di sini di port LAN-nya, port Ethernet-nya itu langsung bisa, terserah kalian memasukkan kemana dan dihubungkan ke PC ataupun laptop seperti itu. Setelah seperti ini, kalian usahakan masuk ke tab Nightboard ini dan kemudian refresh. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Mikrotik seperti itu. Identitasnya kalau misal pertama itu masih Mikrotik, kemudian IP address-nya kalau misal itu masih baru, rata-rata default configuration-nya itu 192.168.88.1 kalau nggak salah. Dan ini kebetulan sudah saya reset untuk Mikrotik saya. Kemudian ini kalian itu kalau misal udah ada IP address-nya, kalian bisa masuk menggunakan IP address, kemudian bisa menggunakan MAC address. Dan untuk semisal ya, saya contohkan ini connect, kemudian login.
Nah, kalau misal ada muncul error seperti ini, router does not support secure connection, please enable legacy mode if you want to connect anyway. Nah, kalau misal ada merah seperti ini, kemudian ada enable legacy mode, kalian masuk ke tools legacy mode, hidupkan seperti ini. Kalau misal sudah, kalian masuk pakai MAC. Kebetulan ini masih gak ada IP-nya punya saya. Nah, begini tampilannya. Jadi yang pertama kalian lakukan itu harus benar-benar ngecek apakah sudah terkoneksi dengan laptop kalian ataupun PC kalian. Kemudian jika ada error ataupun ada masalah, kalian cek coba di bagian tools ini, kalian legacy mode. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin untuk lain waktu saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menyeting ataupun caranya konfigurasi dari suatu router board untuk digunakan kepada klien ataupun digunakan untuk mengelola internet di rumah seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.